Nama desanya Watu Kidul, letaknya terpencil banget, jauh dari keramaian. Berdiri di antara bukit dan hutan yang langsung menghadap ke Samudra Hindia. Kalau kamu nyari sinyal HP di sana, harap sabar ya bisa hilang total. Tapi anehnya, di tengah segala keterbatasan itu, desa ini selalu adem. Jarang ada banjir, jarang juga ada tanah longsor meskipun hujan deras. Banyak yang bilang, itu karena ada yang jaga. Penduduk desa percaya, semua itu berkat tradisi yang udah dijalani turun-temurun. Ritual pengantin Laut Selatan, sebuah upacara adat yang dipercaya sebagai cara buat menenangkan laut sekaligus memberi penghormatan pada sang penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan mereka, setiap tahun sekali harus ada persembahan, gak boleh lewat, gak boleh gagal. Soalnya, kalau sampai gak dilakuin, desa bisa kena marah, laut bisa ngembet, hasil panen anjlok, gelombang tinggi datang, dan nelayan bisa gak pulang-pulang. Biasanya, ritual ini dilakukan dengan simbol. Mereka bikin boneka wanita dari kayu dan bambu, dipakaikan kebaya hijau, disisir rambut palsu panjang, lalu dihanyutkan ke laut pas matahari tenggelam. Ritualnya berlangsung hening, penuh doa dan taburan bunga 7 rupa. Dan sampai tahun 2003, semuanya selalu berjalan seperti itu, aman, damai, tanpa gangguan. Tapi semua berubah pada satu malam. Malam yang masih diingat warga sampai hari ini. Waktu itu, Desa Watu Kidul dilanda musibah berturut-turut. Hujan gak berhenti hampir seminggu. Perahu nelayan pada pecah kena ombak besar. Beberapa rumah roboh, dan 2 warga hilang terseret arus. Orang-orang jadi panik. Mereka bilang, ini bukan bencana biasa, ini tandanya laut sedang murka. Dan para tetua adat mulai gelisah. Mereka yakin ritual tahun itu harus lebih serius. Simbol gak cukup. Mereka butuh pengantin yang sesungguhnya. Disitulah nama Ratna mulai dibicarakan. Ratna, gadis usia 18 tahun, anak tunggal dari seorang janda yang tinggal dekat pemakaman desa. Orang-orang kenal dia sebagai gadis yang kalem, sopan, dan rajin. Bantu ibunya jualan kue. Wajahnya cantik khas Jawa, kulit bersih, rambut panjang yang selalu dikuncir. Gak pernah neko-neko, gak pernah bikin masalah. Pendeta adat bilang, Ratna terpilih. Entah maksudnya apa. Yang jelas semua disetujui secara diam-diam oleh para tetua. Ibu Ratna pun gak tahu apa-apa, dan Ratna sendiri. Apalagi, malam ritual itu datang, langit mendung tebal. Tapi upacara tetap dilakukan, sekitar pukul 11 malam, ketika warga lain sedang terlelap. Sekelompok pria berpakaian serba hitam, masuk ke rumah Ratna. Mereka membawa dupa, mantra, dan segelas air bercampur bubuk obat tidur. Ratna gak sempat berontak. Dia pingsan sebelum tahu apa yang terjadi. Tubuhnya dibawa ke atas tebing batu yang menghadap langsung ke laut. Tempat itu angker. Katanya cuma boleh didatangi saat ritual. Di sana, Ratna dipakaikan kebaya hijau, rambutnya dilepas dan disisir. Rapi di wajahnya dioleskan bedak dan gincu merah tua. Dia dibaringkan di atas tikar pandan, dikelilingi sajen dan bunga. Laut malam itu benar-benar gila. Ombaknya tinggi, angin kencang, sampai bikin pendeta adat susah berdiri. Tapi mereka tetap lanjut. Doa-doa dibacakan, dupa dinyalakan, dan sesajen dilempar ke laut satu persatu. Saat semua selesai, pendeta memberikan isyarat. 2 orang mengangkat tubuh Ratna yang masih tak sadar, lalu perlahan membawanya ke ujung tebing. Konon, saat itu sempat terdengar suara seperti tangisan perempuan. Entah dari mana asalnya. Dan lalu, Ratna dijatuhkan ke laut. Beberapa warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan bilang, begitu tubuh Ratna menyentuh air, laut langsung hening. Gak ada ombak, gak ada angin, semua seperti berhenti. Dan saat mereka balik badan untuk pulang, satu demi satu obor mereka padam sendiri. Padahal gak ada angin sama sekali. Besoknya, kabar hilangnya Ratna mulai menyebar. Tapi gak ada yang benar-benar bertanya. Semua diam, termasuk ibunya. Ada yang bilang, si ibu semacam dipaksa lupa. Beberapa hari setelah kejadian, Ibu Ratna mulai linglung, sering bicara sendiri, dan sempat ditemukan duduk di pinggir pantai dengan mata kosong, memanggil-manggil nama anaknya. Tapi gak ada yang menjawab. Seminggu setelah itu, kutukan dimulai. Orang pertama yang meninggal adalah salah satu pria yang membawa tubuh Ratna ke tebing. Tubuhnya ditemukan di sawar, dengan wajah membiru dan mata melotot seperti habis tenggelam. Padahal gak ada air di sekitarnya. Lalu, satu persatu orang yang terlibat dalam ritual itu menyusul. Ada yang kecelakaan aneh, ada yang gantung diri tanpa alasan jelas, dan ada juga yang menghilang begitu saja.
Seluruh desa mendadak ketakutan. Mereka tahu ritual itu gagal. Seorang dukun tua dari desa sebelah bilang, pengantin laut itu gak boleh dipilih paksa. Harus datang atas kehendak sendiri. Sebagai bentuk pengabdian, bukan tumbal. Dan kalau sampai dipaksa, laut gak akan menerimanya. Arwahnya akan menuntut, dan selama belum dinikahkan secara benar, dia akan terus menagih penggante. Dan sejak saat itu, gak ada lagi yang berani nyebut nama Ratna dengan suara keras. Setiap tahun, ritual tetap dilakuin, tapi kembali ke cara lama. Hanya boneka simbolis, dan tebing tempat jatuhnya Ratna dikunci rapat. Dikasih pagar dari kayu, diberi sesajen tiap malam Jumat Kliwon, dan dinyatakan sebagai tempat terlarang. Tapi meskipun begitu, warga bilang, kadang masih terdengar suara perempuan dari arah tebing saat malam hari. Suara yang memanggil, pelan, lirih, dan seolah-olah menunggu seseorang. 20 tahun sudah berlalu sejak malam itu. Warga Watu Kidul pelan-pelan kembali menjalani hidup seperti biasa, walaupun ada hal-hal tertentu yang gak pernah mereka lupakan. Pantai tempat ritual terakhir itu masih dilarang untuk dikunjungi. Bahkan anak-anak kecil yang main terlalu dekat dengan tebing akan langsung dimarahi orang tuanya. Bukan karena takut mereka jatuh, tapi karena takut mereka melihat sesuatu. Bisa tetap menjalankan ritual tahunan, tapi mereka kembali ke cara lama pakai boneka simbolis. Gak ada lagi yang berani menyebut nama Ratna, apalagi ngebahas kejadian sebenarnya secara terbuka. Orang yang tahu memilih diam, orang yang gak tahu dibiarkan gak tahu. Sampai suatu hari, datanglah sekelompok mahasiswa dari kota yang sedang menjalani KKN di desa itu. Di antara mereka ada seorang cewek bernama Dinda. Dinda bukan orang yang mudah percaya sama cerita-cerita mistis. Dia anak kota, besar di lingkungan yang serba logis. Tapi dia juga suka bikin konten horor di YouTube, bukan karena percaya, tapi karena seru. Channelnya lumayan berkembang, dan dia tahu konten bertema urban legend desa terpencil pasti bisa viral. Makanya, begitu dengar cerita dari warga soal pantai terlarang dan ritual pengantin laut, dia langsung tertarik. Awalnya sih warga gak mau cerita, tapi Dinda pintar membujuk. Dia sering bantu-bantu bersih desa, ramah sama ibu-ibu di dapur umum, dan baik ke anak-anak. Akhirnya, seorang pemuda lokal bernama Iwan diam-diam cerita soal Ratna. Dia masih kecil waktu kejadian itu, tapi dia ingat betul bagaimana ibunya menangis diam-diam selama seminggu. Waktu itu, ibunya juga salah satu dari sedikit orang yang tahu kebenarannya. Jangan main-main, Mbak, itu bukan dongeng, kata Iwan serius. Tapi Dinda justru makin penasaran. Dia ajak dua temannya, Rizky dan Saran, buat bikin semacam rekonstruksi ritual di pantai. Niat mereka bukan buat manggil apa-apa, cuma untuk konten, buat hiburan. Mereka bilang, selama gak niat manggil hal gaib, harusnya gak apa-apa. Mereka cari informasi sebanyak mungkin di rumah kepala desa yang sudah tua dan jarang dihuni. Dinda nemuin sebuah buku tua yang katanya berisi doa dan urutan ritual asli. Buku itu laput, banyak halaman sobek dan kotor, tapi beberapa bagian masih bisa dibaca. Dinda salin ulang semuanya ke dalam buku catatan kecil. Dia bahkan minta kebaya hijau ke penjahit lokal buat dipakai waktu rekonstruksi. Semua dipersiapkan matang. Tiba malam purnama, Dinda dan teman-temannya menuju tabing. Mereka bawa kamera, tripod, senter, dupa, dan sesajen bunga 7 rupa yang dibeli dari pasar. Tidak ada warga yang tahu mereka ke sana. Dinda sengaja rahasiakan, karena takut dilarang. Padahal larangan itu bukan buat mengekan, tapi buat nyelamatin. Langit malam itu mendung, angin dingin, tebing yang mereka datangi benar-benar sepi. Dan entah kenapa, rasanya seperti terlalu sunyi. Dinda memulai dengan menyusun sesajen seperti yang tertulis di buku. Dia bakar dupa, lalu berdiri di depan tebing dengan kebaya hijaunya. Kamera sudah menyala segera, dan Rizky memantau dari jauh, sambil sesekali merekam dari berbagai sudut. Dinda membaca doa yang dia salin. Kalimat demi kalimat dia ucapkan dengan lantang, penuh gaya, seperti sedang syuting film pendek, tapi tanpa sadar. Ada satu baris mantra yang dia baca dengan lafal salah, bukan karena disengaja, tapi karena tulisan di bukunya kabur dan setengah sobek. Setelah kalimat itu selesai diucapkan, angin mendadak berhenti, daun-daun berhenti bergerak, asap dupa diam di tempat. Laut yang tadinya bergelombang tiba-tiba hening. Sarar yang pegang kamera mulai gelisah. Din, ini kenapa sepi banget, ya? Dinda cuma nyengit, efeknya bagus, kan?
Kayak horor beneran. Tapi Rizky tiba-tiba jalan ke tebing, wajahnya pucat. Gue lihat orang, maksud lo? Tanya Sarah. Di air, ada yang berdiri di ombak. Jawab Rizky pelan, pakai kebaya hijau juga. Tapi bukan Dinda. Saat mereka bertiga menoleh ke arah laut, gak ada siapa-siapa, tapi kebaya yang dipakai Dinda sekarang terlihat basah. Padahal sebelumnya kering, angin yang tadinya berhenti, mendadak kencang, dupa mati. Lampu kamera berkedip, lalu layar jadi hitam. Besok paginya, hanya Rizky dan Sarah yang ditemukan warga. Mereka pingsan di tepi pantai dengan kondisi linglung dan wajah penuh goresan kecil seperti habis diterpa ranting. Tapi Dinda hilang, gak ada jejak, gak ada suara. Bahkan kamera mereka pun rusak total, yang bikin semuanya makin aneh, keesokan malamnya video berdurasi 2 menit tiba-tiba muncul di channel YouTube Dinda. Padahal HP-nya hilang dan akun itu hanya bisa diakses dari HP pribadinya. Judul videonya, "Pengantin Laut Selatan Aku Siap Menjadi Tumbal." Di dalam video itu, Dinda berdiri di ujung tebing, memakai kebaya hijau basah, tersenyum lebar ke arah kamera. Tapi matanya kosong, dan di latar belakangnya, samar-samar terlihat sosok perempuan lain, rambut panjang, wajah pucat, berdiri diam. Di balik ombak, komentar di video itu penuh dengan pertanyaan. Banyak yang ngira itu konten fiksi, tapi gak sedikit juga yang ngerasa aneh. Gak ada editing, gak ada efek suara, dan yang paling menyeramkan, suara Dinda di akhir video terdengar seperti bisikan, "Aku sudah digantikan, sekarang giliranmu." Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara di Watu Kidul terasa lembab dan dingin, seperti pelan-pelan menekan dada setiap orang yang menghirupnya. Para nelayan enggan melaut, dan burung-burung enggan berkicau. Ayu masih memikirkan mimpinya tadi malam. Ia duduk di beranda rumah, memandangi kakinya yang terasa aneh. Sejak pagi, di sela-sela jarinya masih menempel butiran pasir halus dan rumput laut kecil yang mengering, seolah ia benar-benar berjalan di pantai terlarang. Saat tidur, Bu Krini yang biasanya cerewet pagi-pagi, hari itu hanya diam. Matanya tajam mengamati Ayu, tapi bibirnya terkunci rapat. Baru ketika jam menunjuk pukul 9, ia mendekat dan berkata lirih, "Kamu mimpi sesuatu semalam, ya?" Ayu kaget, "Kok Mbok tahu?" Mokrini menarik napas panjang, lalu duduk. Di sampingnya, tangannya gemetar saat menggenggam tangan Ayu dulu. Sebelum kejadian itu, ada juga seorang gadis, namanya Lestari, cantik, keras kepala, dan suka bertanya-tanya soal pantai itu. Dia juga mulai bermimpi melihat perempuan berpakaian pengantin menangis di antara ombak. Lestari hilang seminggu kemudian, gak ada yang nemu jenazahnya. Ayu terdiam, ia baru sadar. Cerita Lestari adalah cerita lama yang dulu sering dibisikkan oleh orang-orang tua, kisah tragis tentang seorang calon pengantin yang dibawa laut karena berani menolak takdirnya. "Wow," kata Ayu akhirnya, "apa benar dulu ada ritual pemujaan?" Mokrini menunduk lama, sampai akhirnya ia berkata pelan, seperti sedang membaca dari naskah yang dikunci bertahun-tahun. 20 tahun lalu, ada perjanjian. Setiap 20 tahun sekali, satu perempuan dari desa ini akan dijadikan pengantin Laut Selatan, bukan untuk dinikahkan secara biasa, tapi untuk diserahkan. Tapi, pernikahan yang terakhir gagal. Calon pengantinnya kabur malam sebelum ritual. Dan sejak saat itu, lautan marah, ombak gak pernah tenang, dan setiap anak perempuan di desa ini mulai mimpi yang sama. Ayu merasa tengkuknya dingin, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi satu hal yang pasti, tahun ini adalah tahun ke-20 sejak ritual terakhir gagal. Dan ia mulai bermimpi, malam harinya, saat semua rumah tertutup rapat, dan angin menerpa atap seperti suara bisikan. Ayu kembali bermimpi, perempuan itu berdiri di ujung pantai, gaunnya putih panjang, membelakangi Ayu. Tapi kali ini, ia tidak hanya menangis, ia berbalik perlahan, memperlihatkan wajah pucat penuh luka, dan berkata, "Kau telah dipilih menggantikanku." Ayu terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi leher dan pelipisnya. Di luar, ayam jantan belum berkokok, tapi sesuatu membuatnya berdiri dan melangkah ke jendela. Ia terdiam di halaman rumah. Di atas tanah basah bekas hujan malam tadi, ada jejak kaki, bukan satu atau dua, tapi puluhan, semua mengarah ke rumahnya. Tapi yang membuat darah Ayu membeku, jejak-jejak itu berhenti tepat di depan jendelanya, lalu hilang begitu saja. Tidak ada jejak yang berbalik arah, seolah yang datang tidak pernah pergi. Saat matahari mulai menyinari Watu Kidul,
Ayu mencoba bersikap biasa, tapi di dalam pikirannya, mimpi itu terus berputar. Wajah perempuan bergaun putih, suara dari laut, dan kalimat mengerikan itu, "Kau telah dipilih menggantikanku." Hari itu, ia nekat mendatangi Pak Wiryo, mantan juru kunci pantai selatan yang sudah lama mengasingkan diri di pinggir hutan. Pak Wiryo menatap Ayu dengan mata tajam dan penuh ke masa lalu. Rumahnya penuh dupa, dindingnya tergantung kain-kain kuning dan merah. Di sudut ruangan, ada sesajen yang belum kering. "Kamu bawa laut," kata Pak Wiryo tanpa ditanya. "Kamu sudah terlalu dekat." Ayu mengangguk, berusaha menahan gemetar. "Saya mimpi tentang perempuan itu." Pak Wiryo menarik napas. Dia bukan perempuan, dia roh dari lautan yang dulu dijanjikan pernikahan, tapi gagal. Perjanjian itu belum lunas, dan roh laut tidak pernah melupakan janji. Ayu menelan ludah. "Apa artinya saya dipilih?" Pak Wiryo berdiri, berjalan perlahan ke sebuah lemari tua, dan mengeluarkan lembaran kain. Di dalamnya tergambar sosok perempuan dalam gaun pengantin tradisional Jawa, berdiri di depan pusaran air raksasa. Di atas kain itu tertulis, "Yen janji langgeng, nyawa kudu lunas. Jika janji kekal, nyawa harus dibayar. Kalau kamu terus bermimpi, berarti mereka mulai menuntut, dan tahun ini adalah waktunya." Ayu ingin berteriak, ingin menyangkal semua, tapi bahkan udara pun terasa berat. Ia tahu, sejak malam pertama ia melihat bayangan di tebing itu, hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Pak Wiryo memberi satu peringatan terakhir sebelum ia pergi. "Sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya, kamu harus cari tahu siapa sebenarnya pengantin yang gagal dulu itu, karena jika tidak, kamu yang akan menggantikannya, dan lautan akan menjemput dengan cara yang tak pernah kau bayangkan." 3 hari tersisa sebelum Jumat Kliwon. Sejak pertemuan dengan Pak Wiryo, Ayu seperti terputus dari dunia nyata. Ia mengurung diri di kamar, membaca buku-buku tua warisan almarhum kakeknya, membuka kotak-kotak kayu yang bahkan ibunya pun tak pernah berani sentuh. Di salah satu kotak, ia menemukan foto hitam putih yang warnanya sudah pudar, seorang gadis muda dengan kebaya pengantin lengkap, berhias melati di kepala. Tapi bukan foto itu yang membuat Ayu menggigil, melainkan tulisan. Di baliknya, Ayu jatuh terduduk. Lestari adalah anak Mbok Rini, dan itu berarti tantenya sendiri. Ayu segera menemui Mbok Rini yang sedang duduk diam di dapur. Seolah tahu rahasia itu akhirnya terbuka. "Kenapa Mbok gak pernah cerita? Kenapa kalian semua diam?" tanya Ayu sambil menahan tangis. Mbok Rini hanya menatap kosong. "Karena kami kira, kalau kami tidak membicarakannya, maka laut akan melupakannya." Air mata mulai mengalir di pipi nenek tua itu. Lestari kabur malam sebelum pernikahan ritual. Dia lari ke arah pantai, katanya ingin hidup bebas, tapi dia hilang. Sejak itu, desa ini dikutuk. Laut tak lagi memberi, dan malam-malam dihantui suara tangis. Ayu merasa dadanya dihimpit beban ratusan tahun. Semua mulai masuk akal. Mimpi-mimpi itu, pasir di kakinya, bisikan di malam hari, semuanya adalah peringatan. Laut belum menerima tumbal yang dijanjikan. Jumat Kliwon tiba. Langit malam itu kelam, tak bertabur bintang. Ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya. Tanpa banyak bicara, Ayu pergi ke tebing yang menghadap pantai terlarang, membawa satu-satunya peninggalan Lestari, selendang putih beraroma melati. Di sana, suara gamelan terdengar samar-samar dari balik kabut, seperti datang dari dasar laut. Ayu berdiri di ujung tebing, gaun putihnya melambai tertiup angin. Tiba-tiba, bayangan perempuan muncul di antara kabut laut. Wajahnya sama persis seperti di mimpinya Lestari, tapi kali ini, dia tidak menangis. Ia tersenyum, lalu membuka tangan, seolah mengundang Ayu untuk datang. Ayu menutup mata. Kalau memang ini takdirnya, lebih baik aku yang menjemput, daripada terus ditunggu. Ia melangkah maju, dan terjun ke laut. Pagi harinya, laut Watu Kidul tenang seperti kaca. Tidak ada badai, tidak ada kabut, burung-burung kembali bernyanyi. Tapi di ujung tebing, warga menemukan selendang putih beraroma melati tergantung di ranting kering, dan jejak kaki kecil yang berakhir di ujung tebing. Makam baru berdiri di samping pusara tua yang sudah ditumbuhi rumput liar. Di batu nisan itu tertulis, "Dan sejak saat itu, pantai Watu Kidul kembali ditutup, bukan karena takut ombak, tapi karena pengantin laut selatan akhirnya dijemput."